welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng sama channel Cindy Hasa. Oke, masih bahas mengenai masalah dunia kepenyiaran. Dan dunia kepenyiaran itu ternyata semakin kesini semakin menarik untuk kita bahas. Hari ini aku lagi di rumah, lagi nggak di studio. Aku hari ini pengen banget sharing sama teman-teman. Berawal dari seorang penyiar radio ternyata bisa jadi MC dan kini banjir job. Wah, kau mau? Oke, kalau pengen ngikutin langkah-langkah aku atau kiat-kiat aku, jangan lupa ya untuk yang nonton video ini ditonton sampai dengan habis. Oke, aku mau ngobrolin dulu mengenai berawal dari penyiar radio, ternyata pada akhirnya sekarang bisa jadi MC, bisa jadi host di TV, dan bisa jadi reporter. Pengalaman dulu aku waktu pertama kali masuk dunia radio itu adalah tahun berapa ya, aku lupa. Saking lamanya kali ya. Jadi waktu itu sekitar aku dulu SMA tahun berapa sih? Nah, udah aku lupa kalau tahun ya. Jadi gini, waktu itu dulu waktu aku masih SMA kelas 2. Nah, tiba-tiba itu di radio itu ada salah satu lomba. Lombanya itu adalah lomba announcer khusus untuk student atau pelajar. Ibu aku menyarankan untuk mengikuti lomba tersebut. Sebenarnya aku tidak begitu tertarik ya, tetapi aku merasa sangat tertantang. Aku pengen nyobain challenge itu, kira-kira kemampuanku itu seberapa jauh sih saat aku berbicara, bisa atau enggak. Itu yang penting belakang, yang penting aku nyoba dulu. Setelah itu aku daftar, terus kemudian aku ikut audisi. Habis ikut audisi ternyata aku masuk 6 besar. Dan di situ adalah, tahu nggak? Aku juara terakhir. Jadi juara ke-6. Waktu itu harapan ketiga kali ya. Dan saat itu kan memang kalau yang udah menang itu 6 besar itu punya kesempatan untuk magang. Dan magangnya tidak dibayar, magangnya 3 bulan. Oke, setelah penyerahan hadiah, aku singkat ya. Terus kemudian ada kesempatan buat magang. Nggak tahu kenapa di sana itu yang ikut itu dari teman-teman dari kampus, teman-teman dari sekolah SMA yang SMA elit, SMA negeri, dan aku berasal dari sekolah swasta. Aku dulu dari MA, Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kediri. Emang secara otomatis aku agak sedikit minder ya. Mereka keren-keren ya. Mereka udah bisa pegang komputer. Waktu zaman aku dulu komputer udah ada, cuman nggak seperti sekarang diwajibkan. Di sekolahan aku ada komputer cuman terbatas, dan aku pun untuk mengaksesnya atau menggunakannya juga terbatas karena memang intinya nggak punya komputer kalau misalnya mau cari apapun, info apapun. Setelah itu, entah kenapa teman aku yang 5 itu mereka dapat kesempatan buat magang, buat siaran. Aku dengerin terus mereka, kok enak ya mereka siaran, mereka dari kampus ternama, dari sekolah SMA ternama, dan aku nggak ada kesempatan itu. Tapi aku terus berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang ini jodoh aku, kayak orang nikah ya, tolong beri aku kesempatan buat siaran. Aku pengen banget siaran, aku pengen ngerasain dicari di depan mic, aku pengen mempersembahkan suara ini untuk orang seluruh Kediri. Waktu itu ya, zaman-zaman masih alay. Suatu saat aku tiba-tiba ditelepon buat ngisi salah satu program acara dangdut. Nah, karena waktu itu aku memang juara lolos seleksi karena memang aku siaran di dangdut, jadi agak sedikit halo, masih bersama dengan Cindy Hasa di program acara gitu ya, jadi manja dikit. Aku ditelepon di situ, dan akhirnya aku memang suruh magang. Dan saat magang itulah aku diintimidasi. Aku tidak diperlakukan baik sebaik mereka. Jadi semuanya itu ketika siaran mereka tuh bikin skrip tebelnya tuh segini. Dan aku tidak pernah bikin skrip setebel itu. Aku cuma bikin skrip 1 folio.
yang lainnya diketik, aku cuma nulis tangan karena nggak punya komputer waktu itu. Ya aku harus sadari keterbatasan untuk barang-barang semacam itu. Nah akhirnya waktu itu aku dibilang gini, kamu udah siapin skrip belum sama manajernya ya, sama manajer apa kepala studio ya waktu itu, kepala studio deh, kamu udah bikin skrip belum? Udah pak gitu, mana skripnya gitu. Habis itu aku kasihkan 1 lembar folio dan itu nggak penuh cuman baris depan aja. Bisa dibayangin ya teman-teman aku segini, aku cuma 1 lembar folio dan itu tulisannya di depan semuanya. Habis itu langsung sama dia diginiin kertas aku, kalau kamu memang mau lihat saran ya, kamu cuma bikin segini, kamu nanti ngomong gak ada 5 menit udah selesai. Teman-teman kamu itu kalau siaran, dia itu bisa bikin skrip segini, kamu cuma 1 lembar aja, tapi itu gak penuh. Kayak gini kok mau jadi penyiar? Sontaklah aku menangis. Aku langsung down, nangis. Dan di situ ada teman aku senior yang dia menenangkan aku bahwa oke, kamu pasti bisa. Nah, aku menunjukkan kalau aku bisa siaran. Tapi memang pada akhirnya aku nggak bisa siaran karena memang kemampuan aku untuk ngumpulin informasi sangat minim. Gak ada internet, gak ada laptop, gak ada komputer. Ya aku cuma ngadalin koran aja sambil dengerin radio. Habis itu kalau misalnya di informasi, kalau pas waktu bikin skrip dulu ya aku dengerin radio caranya. Penyiar aku dengerin informasi apa aku tulis. Kamu bisa bayangkan 2 jam siaran aku mantauin penyiar buat nulis informasi apa supaya aku punya perbendaharaan kata dan juga materi. Jadi itu yang aku lakukan. Singkat cerita, akhirnya aku kembali lagi ditelepon sama teman aku itu bahwa di radio yang pernah aku ikut audisi di situ, ternyata semua penyiarnya udah pada out dan butuh penyiar. Dan aku waktu itu ditawarin, kalau kamu mau siaran silahkan. Aku waktu itu udah kerja di Malang dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi ke dunia kepenyiaran karena aku suka banget dengan dunia siaran. Gak tau kenapa, entah itu bayarannya besar atau kecil, yang penting pokoknya aku suka banget dengan dunia kepenyiaran. Dan aku yakin dari kepenyiaran itu insya Allah nanti pasti akan ada sesuatu hal yang bikin aku senang gitu ya. Pekerjaan yang aku senangi, kan passion aku soalnya di situ. Setelah itu aku dipanggil dan aku akhirnya siaran di situ. Tahu nggak waktu itu gajinya berapa? Ya waktu dulu itu gajinya tuh per 1 jam siaran itu cuman 4.500 dan aku dapat jatah siaran sehari itu 4 jam. Tinggal ngaliin aja berapa gajinya, nggak ada 500. Itu 1 bulan. Aku fun melakukan hal itu. Nah, akhirnya aku pindah dari satu radio ke radio lain. Dan ternyata memang benar ketika aku yakin dengan pekerjaan ini adalah passion aku suka dengan dunia kepenyiaran dan aku terus belajar dari para senior, belajar dari radio-radio yang pernah aku kunjungin karena aku juga pindah dari satu radio ke radio yang lain dan muncullah tawaran menjadi seorang host, menjadi seorang presenter TV. Jadi gitu. Jadi ternyata dengan kita memiliki network, pada akhirnya kemampuan berbicara kita itu pada akhirnya ada yang ngelirik. Suara kita enak, gaya bicara kita enak, seperti itu. Ada sponsor yang suka banget sama aku waktu itu dan akhirnya aku bisa sama dia itu di-hire untuk ngikut di televisi. Jadi dia pengiklan di radio tapi juga dia iklan di TV. Pada akhirnya aku dibawa sama dia untuk siaran di TV. Akhirnya kenalah sama beberapa manajer yang ada di stasiun TV itu, dan dari seorang penyiar radio ternyata bisa menjadi seorang MC. Oke, intinya adalah keuntungan menjadi penyiar radio, kamu bisa jadi MC, bisa jadi presenter TV, jadi host, jadi moderator, dan kamu bisa menjadi seorang pembicara. So, buat kamu yang saat ini menekuni dunia kepenyiaran, hanya siaran di radio aja,
Nah, kamu harus kembangkan skill kamu itu. Jangan hanya stuck di dunia kepenyiaran, masuk jam sekian, pulang jam sekian, jangan begitu. Kembangkan dan cari network seluas mungkin. Dan suatu saat nanti kamu jangan sungkan untuk menawarkan diri, Bu, kalau butuh ada acara ultah, ada acara gathering, ada acara apa, kamu bisa menawarkan diri untuk jadi MC. Pengen MC yang murah-murahan, saya bisa kok Bu ya, pokoknya harga temen. Nah, ini kamu bisa tawarin itu. Biasanya sih aku kalau sama beberapa klien sponsor itu kadang juga pernah gitu ya, dalam artian kita biar familiar, biar kenal sama mereka, kita nawarin suatu saat kalau mereka punya acara pasti dia ingat sama gue. Jadi gitu. Jadi aku nge-MC untuk ini Honda, jadi otomotif. Aku pakai hijab kayak gini, tapi nggak kayak gini ya, agak sedikit stylish lah kalau masuk MC. Jadi aku nge-MC pakai hijab, terus aku nge-MC Honda, kemudian acara gathering, kemudian wedding, acara tadak siten yang itu ya 7 bulanan anak yang udah mau jalan, dan gathering dan acara-acara yang lainnya. Intinya berawal dari seorang penyiar radio bisa jadi apa aja, oke? Dan bisa banjir yang namanya job, oke? Buat kamu yang suka banget sama dunia kepenyiaran, kamu gak salah kok milih jurusan itu. Ini akan membawakan berkah tersendiri buat Anda. Enjoy kok menjadi seorang penyiar itu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa melontarkan apa yang ingin kamu lontarkan, dan kamu tentunya bisa menyampaikan sesuatu hal yang buat mereka bisa teduh dan juga memahami pola pikir kamu. Kamu bisa menyampaikan apa aja. Oke, go penyiar profesional. Thank you banget. Yang suka sama video ini, aku ingetin jangan lupa untuk melakukan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar dapatkan notifikasi lonceng saat aku upload video terbaru. Oke, thank you guys. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.